Ini tadinya burung durasinya 25 detik. Sekarang jadi panjang 1 menit. Asia ini penggacor, ini nggak susah dicari, ini bisa bikin sendiri. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naif Permana di YNP Bird Official. But yes. Ini sekarang memasuki pembahasan tentang lopet lagi nih, karena mungkin sebagian subscriber saya menunggu konten-konten lopet ya kan, karena beberapa list yang sudah saya list untuk diangkat ke konten itu ada sekarang memasuki ke lopet ya kan. Apa sih yang mau sekarang bahas dari lopet ini gitu ya kan? Ada beberapa rekomendasi pakan untuk kalian pemain lopet, dan ada juga beberapa rekomendasi penggacor yang mungkin saya akan bocorkan di sini dan akan saya bahas di konten ini. Dan ini mungkin bukan sebagian racikan saya, dan juga sebagian dijual di pasaran. Banyak yang masuk ke nomor kontak WhatsApp saya. Ada yang menanyakan, Om, apakah lopet itu bisa semuanya bisa panjang nggak durasinya gitu ya kan? Saya jawab bisa. Setiap lopet punya durasi patokannya masing-masing. Misalkan saya kasih contoh begini. Ini tadinya burung durasinya 25 detik. Sekarang jadi panjang 1 menit. Nggak bisa kalau menurut saya. Gitu. Terkecuali seperti ini. Ini burung tadinya panjangnya 1 menit durasi ngekeknya. Sekarang jadi mandek 25 detik. Nah, yang 25 detik tersebut, yang tadinya 1 menit, bisa dinaikkan lagi, di up ke durasi 1 menit lagi. Gitu ya kan. Bisa di top performakan lagi ngekeknya ke 1 menit gitu. Nah, kalau yang sudah durasinya mentok di 25 detik, 45 detik, biasanya tetap segitu. Karena setiap burung juga punya patokan durasi ngekeknya masing-masing gitu. Gak setiap burung gak setiap lopet bisa di bisa di up durasinya gitu ya kan. Nah, sudah tentu yang saya bahas di konten ini itu yang menjadi faktor utama beberapa pemain lopet yang masuk ke WhatsApp saya yang banyak dipertanyakan gitu ya kan. Saya jelaskan di sini tentang durasi lopet. Ada 3 hal yang menunjang durasi lopet itu bisa panjang ya kan. Satu, trah atau modal dari genetik si indukannya durasi yang panjang gitu. Jadi genetik atau trah itu adalah modal awal untuk si lopet yang berdurasikan panjang. Kalau genetiknya, kalau indukannya durasinya panjang, ya pasti anakannya pasti panjang gitu. Tapi walaupun dari satu sarang nggak semua jadi durasinya panjang. Mungkin hanya beberapa gitu ya kan. Tapi 85% genetik si burung lopet itu jenis burung semuanya, termasuk lopet gitu ya kan. 85% genetiknya diturunkan dari betinanya. Nah, jantan hanya beberapa persen saja yang diturunkan genetiknya ke anakannya gitu ya kan. Nah, terus itu faktor utama ya kan. Yang mungkin faktor utama adalah modal atau trah atau genetik satu. Yang kedua adalah perawatan gitu ya kan. Nah, yang kedua ini adalah perawatan, Om. Jadi kalau misalkan si Om punya trah bagus, genetiknya bagus, gitu ya kan, untuk si lopetnya, gitu ya kan. Nah, sementara tidak ditunjang atau tidak dibarengin dengan rawatan yang tepat, itu tidak akan mempunyai lopet yang durasinya panjang, yang seperti diharapkan teman-teman di sini semuanya, gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi semuanya harus mencakup menjadi satu. Satu adalah modal awalnya adalah trah atau genetik yang bagus. Yang kedua adalah perawatan Yang kedua adalah ditunjang dengan pola perawatan yang bagus gitu ya kan. Yang ketiga apa, Om?
Yang ketiga, bisa menjadi salah satunya penunjangnya dari pakan yang bagus atau vitamin penggacor yang bagus gitu ya kan. Vitamin yang bisa meng-up durasi ngekek lopet gitu ya kan. Itu hanya beberapa persen dari pakan atau dari vitamin yang bisa menaikkan durasi panjang untuk si lopet tersebut gitu ya kan. Nah, yang akan saya bahas di sini sudah banyak rekomendasi-rekomendasi di konten saya di tahun-tahun lalu tentang lopet yang saya membahas atau membocorkan rahasia ini penggacor, ini nggak susah dicari, ini bisa bikin sendiri, itu banyak gitu ya kan. Itu banyak gitu ya kan. Salah satunya adalah seledri dan jagung. Terus yang keduanya ada pitacik ya kan. Ya, menuai ramai banget itu konten saya yang menjelaskan tentang pitacik, yang menjelaskan tentang seledri dan air rebusan seledri dan jagung. Bisa boleh dilihat di konten-konten bawah yang sudah saya bahas. Itu banyak, bukan ratusan, dan itu sudah jelas ribuan yang berhasil. Itu dari tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu dari tahun 2021 kalau nggak salah ya kan. Saya luncurkan konten tersebut dan itu mungkin sudah menjadi pengalaman saya dan itu sudah ada hasilnya gitu ya kan. Nah, terus produk-produk yang lain yang mungkin dijual di pasaran, saya nggak bisa sebutin di sini. Mungkin ada beberapa seperti pakan perkutu tapi dengan porsi pemakaian yang sudah ditentukan. Karena semua juga ada ketentuan dan mungkin ada cara pakainya tertentu. Gak semua dihajar terus-terusan dan itu akan menimbulkan efek samping yang negatif bagi si burungnya gitu ya kan. Nah, mungkin pembahasan ini tuh sudah sering kalian dengar, mungkin subscriber saya yang dulu mungkin sudah pernah saya bahas gitu. Dan buat rekomendasi buat teman-teman yang baru subscribe channelnya saya, ada beberapa penggacor, ada beberapa rekomendasi pakan yang bagus untuk menunjang si lopet itu durasi ngekek panjang dan bisa top performa di gantangan seperti yang kalian inginkan gitu ya kan. Setiap burung memiliki keistimewaannya tersendiri gitu. Setiap burung mempunyai kemampuannya tersendiri, setiap burung mempunyai kekurangannya tersendiri. Gak semua burung memiliki kekurangan, pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu. Tergantung kita membaca bagaimana cara karakternya membaca, dia pengennya kayak gimana. Tergantung kita merawatnya lebih tepat itu kayak gimana gitu. Nah, gitu. Tapi bagi saya, untuk setiap burung yang saya rawat gitu, saya harus pastikan bahwa bahannya memang bagus gitu ya kan. Karena apa? Karena kita membeli burung bahan yang biasa-biasa saja dan juga beli bahan yang mahal sedikit tapi bagus, tetap rawatannya sama, diulik juga sama, dikasih pakan juga sama gitu ya kan. Jadi istilahnya kalau misalkan kalau bahannya bagus, sedikit mahal pun tetap kita dapat hadiah gitu di ujung waktu ketika burung ini menunjukkan hasil rawatan kita tersendiri gitu ya kan. Nah, ada dua pilihan mungkin dari saya, mungkin yang jadi prinsip saya ya kan ya gitu. Satu, membeli burung dengan waktu atau memberi burung dengan materi. Dalam artian dengan waktu itu dalam artian kita membeli bahan yang murah tapi dengan proses di waktu yang lama dengan harga murah, dan itu memiliki kepuasan tertentu. Ada juga yang membeli dengan uang. Uang tersebut adalah membeli barang jadi atau memberi burung jadi yang mungkin kita langsung bisa nikmati di arena lomba langsung. Seperti itu. Itu ada dua prinsip dari saya gitu ya kan. Jadi terserah kalian, kalian mau beli burung yang bahan belinya dengan waktu, dengan harga yang murah, tapi proses waktu yang begitu lama dan itu memiliki kepuasan tersendiri. Atau yang kedua prinsipnya bisa membeli dengan uang. Sedikit modal yang lebih besar, kita membeli burung jadi dan itu bisa langsung dilombakan. Sama kok, pada akhirnya kita memiliki kepuasan tersendiri. Itu tergantung kalian memilihnya kayak gimana. Gitu ya kan. Dan sebagai kata motivasi dari saya, ciptakan sugesti bisa di otak kita agar kita mau merawatnya. Jangan apa-apa, belum apa-apa, kita udah mengatakan, saya gak bisa deh merawat burung yang seperti ini. Jangan seperti itu. Jadi ciptakan sugesti bisa di otak kita agar kita mau merawatnya. Oke, saya segitu dulu rekomendasi pakan atau vitamin penggacor, dan ada beberapa di konten saya, mungkin kalian bisa lihat di konten-konten saya yang lalu. Dan mungkin ada yang harus ditanyakan, langsung masuk ke nomor WhatsApp saya. Silahkan boleh nanti ditanyakan tentang settingan atau perawatan lopet. Sesuai kapasitas pengalaman saya akan jawab. Saya Nai Permana, YNP Bird Official, but yes.